Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi kita lagi, itulah dimana materi kita selanjutnya adalah tentang inverse fungsi komposisi. Nah, dimana kemarin kita belajar ada tentang komposisi gitulah. Nah, sekarang ini mencari tentang inverse-nya gitulah. Dimana di sini inverse dari fungsi komposisi, jika yang dicari inverse-nya adalah f komposisi G, maka rumusnya adalah f bundaran G inverse terhadap X sama dengan f inverse bundaran G inverse X. Kemudian jika inverse dari fungsi komposisi G bundaran F adalah, nah ini rumusnya adalah G bundaran F inverse X sama dengan F, bukan F lah, tapi G inverse bundaran F inverse X. Nah, seperti itu, itulah. Atau bisa juga nanti kita gunakan cara yang lain, itulah cara yang satunya untuk menentukan fungsi inverse-nya. Contohnya itu seperti apa? Kita simak sama-sama, gitulah. Contoh di sini diberikan fungsi f dan g, yaitu fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x dikurang 5. Nah, di sini yang diminta adalah menentukan f bundaran G inverse X, itulah. Nah, untuk mencari f bundaran G inverse ini bisa kita gunakan rumus yang tadi, yang ini itulah yang kita gunakan rumusnya, atau cara yang satunya. Nah, caranya itu seperti ini. Penyelesaian. Nah, kita cari dulu nilai dari f bundaran Gx-nya. Nah, cari dulu. Ini untuk cara pertama, itulah dululah kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cari nilai f bundaran Gx-nya, gitulah. Nah, bagaimana cara mencarinya? Seperti pembelajaran sebelumnya, gitulah cara mencarinya. Di mana di sini f bundaran Gx sama dengan f Gx, itulah ini rumusnya. Nah, kemudian kita cari dulu Gx dari soal kita dapat nilainya adalah X dikurang 5, gitulah. Jadi kita ganti nih Gx-nya. Jadi F Gx-nya kita ganti dengan ini X dikurang 5. Nah, sama dengan, dari sini ini berarti kalau kita lihat dari Fx yang ini berlaku sebagai nilai X-nya, gitulah. Nah, jadi nilai X yang di sini adalah X dikurang 5. Nah, jadi karena nilai X di sini kalau kita lihat dari penyelesaiannya X dikurang 5, maka dari 5X ditambah 8 ini yang ada nilai yang ada X-nya kita ganti dengan X dikurang 5, itulah. Nah, jadi kita ganti nih yang mana ada X-nya, yaitu yang ini. Jadi X ini kita ganti dengan X dikurang 5, gitulah. 5-nya ini kita tulis 5 berarti kalikan dengan X dikurang 5 ditambah dengan 8, gitulah. Nah, sama dengan di sini kita kalikan 5 ini ke semua yang dalam kurung nih. 5 kali X hasilnya 5X. Kemudian 5 dikalikan negatif 5 hasilnya negatif 25. Ditambah 8 sama dengan 5X. Ini negatif 25 ditambah 8 itu hasilnya adalah negatif 17. Nah, sudah dapat nih kita nilai dari F bundaran Gx, gitulah. Kemudian baru kita cari nilai
inverse nilai inverse dari F bundaran G X itulah. Nah, kita cari nilai inverse-nya. F bundaran G bukan. Nah, untuk mencari nilai inverse-nya itu pertama kita misalkan dulu. Misal nilai dari ini tadi F bundaran GX ini adalah sama dengan Y gitulah. Nah, jadi dari sini maka yang di sini kita ganti nih. F bundaran GX tadi kita dapat nilainya 5X dikurang 17. Nah, ini kita ganti nih F bundaran GX menjadi Y gitulah. Jadi Y sama dengan 5X dikurang 17 gitulah. Kemudian dari sini yang ada 5X-nya kita pindah ke sebelah kiri, kemudian yang tidak ada X-nya kita pindah ke sebelah kanan gitulah. Nah, di sini 5X kita pindah ke sebelah kiri, yang asal positif jadi negatif 15. Bukan negatif 15 tapi negatif 5X. Kemudian yang di sebelah kiri yang semuanya itu kita pindah ke sebelah kanan, yaitu yang Y ini sama dengan negatif 17 tetap berada di sebelah kanan gitulah. Jadi negatif 17 ini Y-nya yang asalnya positif kita pindah jadi negatif Y. Nah, dari sini ini semuanya bisa kita kalikan dengan negatif 1 itulah. Nah, ini kalikan negatif 1 hasilnya 5X ditambah 5X sama dengan negatif 17 kali negatif 1 hasilnya 17. Negatif Y dikali negatif 1 hasilnya positif Y gitulah. Nah, dari sini 5X ini kita ubah jadi X saja gitulah. Nah, caranya X sama dengan ini semuanya ini 5-nya ini kita bukan pindah tapi ini kita bagikan dengan yang 5 ini gitulah. Nah, jadi supaya tersisa ini X saja. Jadi 17 ditambah Y dibagi 5, atau ini bisa kita tukar gitulah, dimana dalam penulisan itu biasanya variabel itu di depan. Jadi X sama dengan Y ditambah 17 per 5. Nah, seperti itu gitulah. Nah, ini cara yang pertama untuk penyelesaian dari inverse suatu fungsi komposisi. Nah, nanti untuk cara yang kedua kita bahas di pertemuan selanjutnya itulah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.